Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita untuk satu materi yang sangat penting, khususnya untuk ASN. Ya, ini bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk ASN. Ini slide ini dibuat untuk memenuhi SKKNI nomor 234 tahun 2020. Baik, sebelum lanjut kita sama-sama perhatikan tata tertib dalam pelatihannya. Pakaian yang sopan dan rapi ya, bagus, ini cantik-cantik, ganteng-ganteng sudah, Masya Allah. Dan sebelum dimulai ya registrasi sudah standar itu. Dan jangan lupa matikan handphone, matikan dulu handphonenya atau di silent. Baik, jangan ada yang merokok dalam ruangan, dan jangan pula ada yang membawa pistol dan senjata tajam. Di ruangan ini kita tetap harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Dan kalau ada keperluan mau keluar, misalnya sakit perut, minta izin kepada instruktur. Jangan khawatir, insya Allah diizinkan. Dan tentu sama-sama kita harus mengikuti pelatihan ini dengan baik, insya Allah. Isi daripada materi kita ini, pertama pengantar. Ya, ini bagaimana agar kita mengetahui tata tertib dalam pelatihan kita ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita akan masuk ke materi pengertian komunikasi efektif. Teknik dasar dan komunikasi efektif, presentasi dan orasi serta kesimpulan. Kita maju ini kita harus kenalan dulu. Ya, saya Abdul Halim Said, biasa dipanggil Said Kamyabi. Nanti berikutnya saya akan terangkan, tapi ini yang hadir ini yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh-solehan insyaallah. Ada Muhammad Fajrul. Ya, terima kasih. Aina. Oh, yang baju merah ya. Bapak Usama, baik, yang depan ya, agak dulu. Ukasha, oke. Khadijah, baik. Aisyah, oh yang di belakang, ya. Afia, oke. Fatima, baik. Ajwa, Sumaya, oke. Saad, Atika, Yaya, Umar, maju sedikit. Pak Umar maju sedikit. Ya, jangan biarkan ada kursi kosong di depan. Syamim, ganteng. Usman dan Wais. Ada yang belum dipanggil? Nah, semua sudah, alhamdulillah. Baik saudara sekalian, saya Abdul Halim Said, biasa dipanggil Said Kamyabi. Saya pernah di Pakistan dan orang-orang ulama memanggil saya Said Kamyabi, sehingga sampai sekarang jadi nempel seperti itu. Saya lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Ada orang Bone di sini? Iya, satu kampung kita. Itu kalau dari Makassar kira-kira 100 kilo melewati Camba ya, ingat jalannya ya. Terus sekarang ini saya bekerja di Kota Bengkulu, membantu pemerintah Kota Bengkulu, insya Allah. Saya tinggal di BSD City di Serpong, jadi ngatur waktu antara kerja di kantor dengan di rumah. Baik, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, khususnya di kalangan ASN. Nah, ini maksud pelatihan kita ini. Tapi sebelum itu, perhatikan ya, karena namanya kita berada di ruangan di lantai 30, maka kalau terjadi sesuatu yang sifatnya darurat, jangan panik. Ini lantai 30 ini tinggi. Jangan memecahkan jendela terus loncat. Tapi dengarkan baik-baik
instruksi dari petugas security keamanan. Biasanya kalau ada keadaan darurat, sebelah kiri ada pintu untuk keluar. Turunnya jangan lewat lift, tapi lewat tangga. Pelan-pelan, jangan panik, banyak istighfar. Nah, ini kalau terjadi keadaan darurat. Ya, saudara sekalian, kita akan masuk kepada materi. Oh, ada satu yang ketinggalan. Maaf, ini ada kertas pretest yang harus diisi dulu ya. Tolong diisi dulu. Ya, tolong Pak Usama didistribusikan. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini panitianya agak jauh sedikit, jadi minta tolong satu orang peserta ya bantu. Iya. Oke, diisi pertanyaan yang ada, sebisanya menjawab dengan baik. Waktunya 3 menit. Baik, terima kasih sudah selesai. Kumpulkan kembali. Sekarang kita akan masuk ke materi. Pengertian komunikasi efektif. Saudara-saudara, komunikasi efektif itu memerlukan minimal 2 orang. Dan yang satu memiliki pesan, yang satu harus mampu menerima pesan. Nah, komunikasi efektif itu sampainya pesan dengan tepat kepada alamat yang dituju dan memahami maksud pesan itu. Kalau tidak paham maksudnya, maka pesan itu tidak efektif. Dan ciri-ciri pesan itu telah sampai adanya respons. Nah, pesan dapat disampaikan dalam 2 cara, yakni secara verbal, secara kata-kata, atau non-verbal, yakni melalui gerakan body language, gerakan wajah, atau isyarat, atau tanda-tanda, boleh juga sifatnya sandi dan sebagainya. Itu bahasa non-verbal. Untuk mewujudkan ASN yang profesional, itu memang diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif. Kompetensi komunikasi itu sangat penting, apalagi sebagai ASN yang menjadi pengelola negara. Itu harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik sebagai penyelenggara pembangunan, memban tugas-tugas pemerintahan. Nah, komunikasi efektif bukan sekedar saling tukar informasi antar Anda dengan audiens, bukan. Tetapi apa yang hendak Anda sampaikan, apa yang sungguh-sungguh Anda sampaikan, dan apa yang dipahami oleh audiens. Ini perhatikan 3 perkara ini. Apa yang Anda rencanakan ingin sampaikan, kemudian yang kedua, apa yang sungguh-sungguh Anda sampaikan, yakni yang keluar dari lisan Anda, dan yang ketiga, apa yang dipahami oleh audiens. Jadi perhatikan 3. Nah, sekarang kita akan masuk kepada 4 bentuk komunikasi. Contoh yang komunikasi verbal. Assalamualaikum, how are you, I miss you, I love you. Itu komunikasi verbal, diucapkan dengan lisan. Nah, pesan disampaikan dengan kata-kata. Kemudian ada yang disebut komunikasi non-verbal. Pesan disampaikan dengan bahasa tubuh, dengan isyarat misalnya. Ini ngajak makan bakso misalnya. Ini isyarat. Kalau begini misalnya haus, begini, banyak cara untuk menyampaikan pesan. Biasanya polisi di perempatan jalan itu membuat komunikasi non-verbal. Bahasa tubuh, bahasa isyarat, ekspresi wajah, semua ini bahasa non-verbal. Ada yang mau ditanyakan? Oh, itu dia minta izin mau ke belakang. Tanpa kata-kata, tapi dia memberikan isyarat pingin ke belakang. Itu namanya bahasa non-verbal. Bagus, silakan. Baik. Menurut Profesor Albert Mehraban dari University of California, Los Angeles, jadi elements of
personal communication itu efektif hanya 7% itu dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata itu efektifnya hanya 7%. Tapi kalau ditambah dengan tone, voice, suara, itu menambah menjadi 38%. Tapi yang lebih efektif itu body language. Walaupun tidak ada kata-katanya, tapi gerakan tangannya dipahami, itu jauh lebih efektif. Ini sudah dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian. Jadi itu artinya bahasa nonverbal itu penting, bahkan lebih efektif. Siklus komunikasi pertama harus ada namanya sender, yakni pemberi pesan. Ya, saya memberi pesan kepada fulan. Nah, ini sender. Kemudian yang kedua, ada isi pesannya apa? Isi pesannya apa? Itu konten. Kemudian yang ketiga ada delivery. Delivery yakni pengiriman. Kemudian yang keempat ada receiver, yakni kalau radio itu on, dia jangan off. Jadi dia harus perhatian. Kalau saya bicara di sini, saudara Muhammad Fajrul Islam tidak perhatian, itu namanya off. Atau Ukasha tidak dengar, itu namanya off. Kita mau on, seperti Aina on, Aisyah on, Fatimah on. Itu baru bisa ada respons. Kemudian yang terakhir ada tanggapan, ada respons. Jadi ini 5 yang ada dalam siklus komunikasi. Ada sender, ada konten, ada delivery, ada receiver, dan ada respons. Ini harus dipahami. Understand insyaallah? Baik. Oke, lanjut. Perlu juga kita pahami bahwa karakter audiens saudara-saudara nanti itu, karakter orang-orang yang mendengarkan pembicaraan Anda itu ada 4. Yang pertama, dia tahu bahwa dia tahu. Ini yang terbaik. Yang kedua, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, orang ini biasanya ada keinginan untuk belajar, ingin untuk menambah ilmunya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ini kuadran ketiga. Dia tidak tahu bahwa dia tahu. Orang seperti ini harus dimotivasi. Kamu bisa ini. Kamu tahu ini. Kamu sudah pernah punya pengalaman seperti ini. Itu harus dimotivasi. Nah, yang agak repot ini yang kuadran keempat, yakni dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kadang-kadang orang seperti ini susah diberitahu, karena kalau kita kasih tahu, dia kadang-kadang merasa lebih tahu, alias sok tahu. Nah, jadi 4 ini kita ketemu, kita harus bijak untuk menyikapi setiap peserta, setiap orang yang kita jumpai dengan karakter yang berbeda seperti ini. Baik, lanjut. Di ASN sendiri, saudara-saudara, coba perhatikan, itu ada orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensinya sesuai. Dia berkinerja, berprestasi. Nah, di kuadran 1, orang seperti ini siap dipromosi. Kualifikasinya tepat, kompetensinya sesuai, dan di sana dia berprestasi. Nah, itu siap-siap dipromosi. Saudara-saudara yang ada di posisi ini, siap-siapkan untuk mendapatkan promosi. Kemudian di kuadran kedua, ada orang yang kualifikasinya tepat, tetapi kompetensinya tidak sesuai. Jadi orang ini bisa di-upgrade, diberikan pelatihan, dimasukkan ke diklat.
kirim ke MKG Training. Kami akan latih orang seperti ini sehingga nanti dia juga akan maksimal prestasinya. Kemudian di kuadran ketiga ini ada orang, dia kualifikasi tepat, kompetensinya sudah sesuai, tapi dia tidak berkinerja. Mungkin ada masalah dia di sana. Nah, kita tidak tahu. Mungkin dia kurang nyaman, mungkin lingkungannya kurang tepat, mungkin rekan-rekan kerja tidak sesuai. Akhirnya tidak berprestasi. Nah, orang seperti ini digeser, dimutasi atau dirotasi. Nah, saudara-saudara kalau punya anak buah seperti ini, coba perhatikan. Ini kelihatannya tepat posisinya dan dia punya kualifikasi, tetapi kok tidak berkinerja. Apa masalahnya? Udah, pindahkan dia. Kirim ke Papua atau kirim ke Kendari atau kirim ke Ambon. Baik, yang keempat, ada orang sudah kualifikasinya tidak sesuai, tidak juga kompetensi, dan akhirnya sama sekali tidak punya kinerja. Akhirnya tidak bisa bekerja. Nah, orang seperti ini kasih pesangon aja. Lakukan rasionalisasi, jangan menjadi pengganggu di dalam sistem kerja sebuah organisasi. Baik, bagaimana, ada pertanyaan? Iya. Oke, baik. Oh, saya kira mau bertanya. Ya baik, lanjut. Presentasi dan OASIS, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya agar saudara tampil berbicara yang karismatik? Yang pertama sekali harus pede habis, percaya diri yang mantap. Jadi jangan khawatir. Ini yang hadir ini adalah kawan-kawan kita juga atau sejawat kita dan sebagainya. Dah. Kemudian yang kedua, menghargai audiens yang hadir, disapa, disebut namanya, dipanggil, dihargai. Itu cara untuk berbicara yang karismatik, yang terhormat, yang dimuliakan, yang syekh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, building rapport, yakni bangun hubungan, jalin komunikasi dengan peserta. Macam-macam caranya, antara lain bisa dengan bertanya, ini warna apa? Nah, hanya agar ada komunikasi antara trainer dengan audiens. Jangan sampai mereka ngelamun sendiri, kemudian trainer ini ngobrol sendiri juga. Baik, lanjut. Nah, bagaimana agar kita bisa tampil berkomunikasi dengan baik? Pertama sekali harus ada penguasaan materi, subject mastery. Jangan materinya itu tidak dikuasai. Yang kedua, sequencing, yakni urutkan dari intro, body sampai kepada kesimpulan. Kemudian yang ketiga, harus ada confidence, yakni rasa percaya diri. Dan yang keempat ini yang sangat penting agar bisa membangun hubungan dengan audiens, kita harus knowing audience. Kita harus kenal siapa yang menjadi pendengar kita. Saudara-saudara kalau buat pelatihan nanti di kantornya masing-masing, maka harus kenal siapa yang menjadi peserta daripada pelatihan saudara. Nah, sebelum kita memulai presentasi, perhatikan alat-alatnya, perhatikan volumenya, perhatikan tone-nya, perhatikan energi yang dikeluarkan. Jangan lagi presentasi ada bunyi ngik ngak ngik, nah itu kurang menyenangkan. Insyaallah. Oke, baik. Lanjut. Nah, presenter juga harus memperhatikan eye contact, perhatikan posisi kaki di mana, perhatikan tangannya di mana, perhatikan bagaimana gestur, yakni gerakan badannya, bagaimana berbicara dengan smile voice, berbicara dengan menyenangkan. Jangan berbicara itu seperti marah. Orang itu tidak senang mendengarkan orang marah-marah, ngomel-ngomel. Ya, baik.
ini yang harus ada perhatikan. Ada disebut materi komunikasi 7C. Boleh dicatat ini. Sebenarnya sudah ada di slide yang dibagikan kepada saudara, handout yang ada di tangan saudara. Tapi ini supaya nempel, diingat, maka dicatat lagi sedikit. 7C. Satu, materi itu harus clear, yakni jelas. Yang kedua, harus correct, materinya harus benar. Yang ketiga, materinya harus komplit, yakni sempurna. Jangan memberikan berita sepotong-sepotong. Yang keempat, konkret, nyata. Ini bukan hoax. Kemudian yang kelima, concise, ringkas, jangan bertele-tele. Kalau bertele-tele, orang itu juga pikiran yang mendengarkan itu jadi kusut. Ikan gabus, apa itu? Ikan sepat. Jangan ikan gabus, ikan lele. Makin cepat makin bagus. Jangan makin cepat tapi bertele-tele. Oke, yang keenam ada consideration, ada pertimbangan. Ini kalimat ini cocok nggak disampaikan kepada orang seperti ini? Kepada pejabat cocok nggak ini? Kepada kepala dinas cocok nggak ini? Kepada staf cocok nggak ini? Kalimat ini, informasi ini. Jadi ada consideration. Dan yang ketujuh tetap courteous, yakni sopan, sampaikan dengan sopan. Ini materi komunikasi 7C. Ini harus menjadi frame kita dalam setiap memberikan penyampaian atau informasi. Baik, lanjut. Konten komunikasi tergantung bagaimana saudara ingin menyampaikan materi. Antara ini contoh, sampel konten komunikasi yang disampaikan, misalnya Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Nah, ini hanya sampel konten komunikasi. Bagaimana Allah saudara menerangkan bahwa Allah itu mendengar, tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah, bahkan mengetahui isi hati saudara-saudara sekalian. Ini hanya sampel materi. Baik, kesimpulan, saudara-saudara sekalian, yang terpenting sekali kita harus pahami bahwa niat kita di dalam menyampaikan informasi adalah niat yang benar, yakni sebagai ASN menjaga keutuhan NKRI. Itu yang terutama harus menjadi frame kita. Saudara-saudara sebagai ASN betul-betul harus menjaga ini. Saudara sebagai penyelenggara negara atau manajer negara ini harus menyampaikan informasi dengan benar. Niat kita nih, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk mencari ridho Allah. Kalau kita memecah belah persatuan bangsa, itu pasti Allah tidak akan ridho. Karena itu niat kita adalah untuk ibadah. Itu satu. Yang kedua, periksa kebenaran dari konten informasi yang akan disampaikan. Ya, jangan begitu terima langsung di forward. Jangan, cek dulu, periksa dulu. Namanya itu tabayyun. Kalau sudah yakin ini memang benar, baru disampaikan. Juga disampaikannya pada orang yang tepat. Yang ketiga, sampaikan dengan lengkap. Jangan terpotong, jangan sepotong atau jangan dipotong, sehingga orang tidak salah paham. Kalau disampaikan sepotong, orang nanti salah paham. Kemudian yang keempat, pastikan penerima memahami maksud daripada pesan tersebut, baik maksud yang tersurat maupun yang tersirat. Kadang-kadang ada pesan yang disampaikan, tapi ada muatan di dalamnya yang harus dipahami dengan kedalaman pahaman jiwa. Itu namanya maksud yang tersirat. Kemudian yang kelima, pastikan mendapat respons. Karena kalau tidak dapat respons, maka itu tidak terjadi siklus komunikasi yang efektif. Inilah 5
kesimpulan daripada pertemuan kita, pelatihan kita hari ini. Dan saudara-saudara kalau buat pelatihan di kantor masing-masing, sampaikanlah pentingnya perkara ini, insya Allah. Baik, sebelum kita selesai, ini ada post test kembali. Silahkan diberikan kepada teman-temannya lagi tadi. Nah, kertas yang tadi sudah, ini ada yang baru, kertas post test. Tolong diisi apa yang telah saudara pahami dari pelatihan hari ini. Ya, baik, satu-satu kasih ya. Iya, ini Ajwa belum dapat. Ya, kasih. Oke. Wise. Ya. Ya, bagus. Baik, terima kasih. Kumpulkan. Ya. Alhamdulillah saudara-saudara, pelatihan bagaimana agar kita dapat berkomunikasi secara efektif ini telah selesai kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di kantor kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing. Dan insya Allah sampai ketemu kembali dengan Said Kamyabi di dalam pelatihan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Masya Allah.